Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembelajaran Junior Programming yang kali ini adalah pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai belajar menggunakan JDevelop untuk mengolah aset yang sudah kita desain. Jadi materi kita adalah aset behavior. Jadi kita akan fokus nanti selain aset kita akan coba aset ini akan dibuat seperti apa. Baik, tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu diharapkan nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini bisa membuat desain games sampai dengan membuat gamesnya gitu ya. Jadi kita akan menggunakan aplikasi JDevelop. Total pertemuan materi desain game ini ada 2 kali pertemuan. Ini adalah sesi terakhir untuk yang desain game. Dan ini nanti ada 2 penugasan dan 1 kali praktek. Dan hari ini kita akan praktek juga gitu ya. Baik, target pertemuan kita adalah kalian bisa membuat games platformer. Jadi temanya games kita adalah platformer ya, bukan shooter, bukan puzzle dan sebagainya, tapi platformer. Jadi kalian akan punya desain tampilan, menata objek, menambah behavior, serta menambahkan event nantinya. Nah, pertemuan yang lalu kalian sudah membuat materi, sudah membuat desain games. Jadi kalian sudah membuat skenario games, terus kalian sudah membuat desainnya, bagaimana tata letak dan sebagainya. Ya harapan saya yang kalian buat itu tidak hanya copy paste dari game yang sudah ada dan sebagainya. Harapannya kalian bisa membuat sesuatu desain yang baru, meskipun asetnya mungkin aset yang sama, tetapi area bermain dan sebagainya diharapkan bisa berbeda gitu ya. Jadi kalian bisa menghasilkan games yang berbeda meski asetnya sama gitu ya. Nah, setelah kalian memiliki desain games, maka otomatis kalian akan mempunyai aset-aset yang akan dipakai. Jadi kalau desain games, contoh yang saya buat ini, saya memiliki kurang lebih ada 7 aset, yaitu aset pertama adalah player. Ini adalah player atau pemain utama. Terus aset kedua adalah slime, ini sebagai musuhnya nanti yang akan mengganggu playernya. Terus ada koin, ini yang akan menambah poin-poin, menambah skor dan sebagainya. Rumput ini yang akan kita gunakan untuk end sesi dari atau sesi akhir dari level 1 ini. Terus ini ada tanah sebagai pijakan si player berjalan. Terus ada jembatan kayu untuk menambah variasi area bermain serta tangga kayu. Fungsinya sama. Nah, nanti semua aset ini akan ditata di editor JDevelop kalian sesuai dengan skenario dan desain game yang sudah kalian buat kemarin gitu. Itu kenapa sangat penting skenario maupun desain game yang kalian buat. Jadi kalian kalau membuat dari kemarin desain gamenya adalah dibuat sendiri dan sebagainya, maka pasti kalian akan mudah untuk melanjutkan materi ini. Bagi yang kemarin hanya copy paste dan sebagainya dari gambar, silakan mulai saat ini kalian bisa membuat desain baru atau dengan aset-aset yang baru juga gitu ya. Sekali lagi, aset kalian mungkin boleh sama dengan yang saya pakai, tetapi nanti desain bermainnya, area bermainnya harus beda gitu ya, tidak boleh sama. Nah, itu intinya di situ ya. Nah, bagaimana tahapan membuat games di JDevelop? Yang pertama adalah kalian perlu siapkan aset yang akan dipakai. Kalau bisa disimpan di dalam satu folder agar mudah diakses. Setelah itu kalian aktifkan JDevelop-nya. Terus mulai membuat new project. Nah, setelah editor muncul, selanjutnya adalah kalian harus menata aset di layar editornya. Terus tambahkan behavior untuk setiap aset sesuai dengan skenario. Setelah itu tambahkan event sesuai skenario yang kalian buat. Terus nanti game siap dijalankan. Apa bedanya behavior dengan event? Kalau behavior ini nanti melekat di objek asetnya. Jadi aset itu memiliki sifat apa saja. Kalau event ini lebih ke arah logika. Jadi logika dari games yang kalian buat. Misal pada saat dua aset bertabrakan, dua aset bertemu, akan salah satu akan hilang lah, itu perlu dibuatkan suatu event. Tidak
bisa hanya mengenalkan behavior saja, tapi harus ada event. Jadi event ini lebih ke arah logika, gitu ya. Baik, kita langsung praktek ya membuat game. Sekalian kita langsung buka JDevelop-nya. Oke, JDevelop-nya kalian buka. Nah, kalau kalian buka JDevelop maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan awalnya, jadi kalian cukup langsung create a new project. Karena kita awal create a new project. Nah, ini adalah project-project, di sini ada contoh dan sebagainya, ini lengkap. Jadi kalian kalau di JDevelop ini kalian bisa langsung belajar baik tutorial yang ada, terus contoh dan sebagainya. Nah, kemarin saya banyak melihat kalian mengerjakan tugas menggunakan contoh yang platformer yang di sini. Nah, harapan saya kalian boleh menggunakan aset yang ada, tetapi harapan saya area bermainnya kalian harus diubah gitu ya, tidak boleh sama dengan ini. Nah, setelah ini kalau kini sekarang karena kita awal, kita pilih yang empty game dulu. Kita akan coba membuat game dari awal. Nah, setelah itu muncul pengaturan project ya. Nah, kita lihat game setting. Game setting kalian masuk ke properties dulu yang simple. Nah, ganti project gamesnya dengan project game kalian apa? Misal PS platformer ya. Terus author name-nya misal nama kalian, atau kalau di sini saya pakai tim junior programming PS, tim PS junior programming ya. Soal ini kita contohkan PS platformer. Kimia ini nanti diperlukan untuk package nama pada saat di install di iOS atau Android ya. Nah, untuk setting yang lain sementara tidak saya ubah-ubah dulu, biarkan dulu. Kita apply saja. Ini nanti ada resolusi dan sebagainya, kita apply dulu. Nah, setelah apply kita ke skins. Ya, ada skins di sini. Nah, kalian klik yang plusnya. Nah, kita nambahkan new skin. New skin ini kita rename dulu. Skin ini nanti layar yang akan menjadi kanvas kita gitu. Misal level kita senamakan level 1. Ya, enter. Nah, setelah itu kita double klik ya. Nah, double klik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ini ada kotak hitam di sini, terus ada layar di belakang lah. Kotak hitam ini adalah nanti kotak yang akan muncul di layar monitor games. Jadi games ini akan ada di sini. Nah, pertanyaannya apakah areanya hanya sekecil ini gitu ya. Nah, sebenarnya area untuk membuat games di develop seluas ini. Nah, sangat luas sekali. Tuh. Kalian bisa membuat satu level bisa panjang, bisa memanjang ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah juga bisa. Nah, sangat luas sekali. Nah, nanti tetapi yang akan ditampil di layar adalah yang di kotak ini tadi. Nah, kalian bisa membesarkan mengecilkan dengan kalau pakai mouse pakai scroll naik dan turun. Nah, terus diatur posisinya itu ada titik di sebelah kiri kalian dan di atas kalian itu untuk mengatur posisi kotaknya. Nah, kotak ini nanti yang akan muncul di layar monitor games. Nah, bagaimana kalau kita membuat gamesnya, platformnya itu melebihi kotak? Nanti bisa langsung kita lihat bagaimana caranya agar yang sebelah kanan atau kiri atau di luar kotak ini tetap bisa muncul gitu ya. Nah, nanti kita pelajari secara bertahap. Baik, nah setelah muncul ini adalah kita akan menambahkan aset kita. Nah, aset kita utama adalah player. Coba di sebelah kanan kalian ada objects, terus kalian bisa nambah yang namanya add new object gitu ya, diklik saja. Nah, kita pilih yang sprite. Nah, sprite ini ya. Sprite ini kalian mungkin sudah tidak asing lagi karena sudah pernah belajar menggunakan Scratch gitu, itu istilahnya sama. Nah, ini kita namakan objek name-nya misal pemain. Pemain. Nah, kita tambahkan gambarnya pemain itu seperti apa, kita add. Nah, kita masuk ke
tempat penyimpanan aset kita. Nah, seperti tadi, kalau kita menyimpan di satu folder yang sama, nah akan muncul aset-aset kita ini. Semua PNG karena transparan ya. Saya pilih yang stand aja berdiri. Nah, berdiri. Oke, terus ini saya namakan berdiri. Oke, terus kita apply. Nah, setelah apply, setelah di situ akan muncul di kotak objek akan muncul namanya pemain. Bagaimana untuk memasang ini di kanvas kita, cukup ditarik aja. Nah, ditarik cukup. Nah, muncul gitu ya. Nah, kita tambahkan satu lagi objek untuk tanah. Nah, kita coba yang tile spread. Tile spread ini adalah display an image repeated over an area. Jadi ini bisa diulang, tinggal ditarik saja, tinggal diulang. Jadi prinsipnya spread ini hanya tunggal, kalau yang tile spread ini bisa diulang gitu ya, berulang. Kita pilih terus karena yang namanya tanah pasti dia akan panjang, ada pendek dan sebagainya. Biar lebih mudah kita pakai yang tile spread. Ini saya kasih nama tanah. Select image-nya, choose a new image lah, tinggal yang mana. Misal yang ini atau yang ini sama saja gitu ya. Saya pilih yang ini saja, yang rata. Oke, setelah itu cukup kita apply ya. Nah, setelah itu sama kita tarik ke tempat bermain. Nah, karena dia tile spread, maka dia bisa ditarik. Nah, seperti ini tile spread. Kalau yang spread biasa, kalau kita tarik dia akan membesar. Nah, ya kayak ya, seperti itu. Jadi bedanya di situ. Bedanya dari situ ya. Nah, kalau tile spread bisa seperti ini. Nah, tinggal kalian nanti menata sesuai dengan games kalian. Nah, ini kita misal kita akan pakai lagi, cukup di kontrol, kalian bisa tarik lagi di sini gitu, atau kalian tarik lagi dari sini juga bisa. Nah, ini misal tarik lagi gitu ya. Nanti kita paksa dia meloncat gitu ya. Nah, udah. Oke. Nah, kita coba play dulu ya. Nah, kalau ingin melihat hasilnya seperti apa, ini kalian bisa klik di tombol yang seperti tombol play ini yang ada di kiri atas, otomatis saja. Nah, yang akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang akan nanti muncul eh, di layar game sekalian gitu ya. Misal pakai monitor ya, nanti yang muncul akan cukup hanya seperti ini aja ya. Terus ini kan seperti kepotong nih harusnya. Nah, ini nanti bagaimana caranya biar agar terlihat, nanti kita akan coba pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, game ini secara desain sudah siap. Tinggal kita kasih behaviornya agar si playernya ini bisa bergerak. Kalau namanya platformer, dia harusnya bisa bergerak kanan, ke belakang, ke depan, dan meloncat biasanya seperti itu kalau platform ya. Kita satu-satu. Kalau kita silakan klik objek di sini, atau pakai sini juga boleh, yang di objek sini terus edit objek. Nah, sebelah properties ada behaviors ya. Nah, behaviors ini masih kosong. Ini nanti kita tambah add a behavior to object. Nah, apa? Karena kita mau bicara adalah platformer, maka kita pilih behaviornya adalah platformer karakter. Jadi ini adalah behavior yang sudah disediakan oleh JDevelop, karena JDevelop ini merupakan engine game, sehingga semua behaviornya sudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk desain game gitu ya. Dan kita pilih dia sebagai ini. Nah, ini setting-settingnya, kecepatan dan sebagainya kita defaultkan dulu ya, kita tidak pelajari dulu, kita apply saja. Nah, kita apply saja, kita coba ya. Nah, misal dari sini nanti dia harusnya turun ke tanah gitu ya. Kita coba. Oh, ternyata dia
tidak bisa belum bisa menyentuh tanah. Karena apa? Karena tanahnya masih belum kita beri behavior ya. Karena tanahnya kita beri behavior, edit object. Nah, di sini ada properties, di sini ada behavior ya. Kita pilih behavior seperti tadi, add behavior. Nah, karena kita platformer, maka kita pilih sebagai platform. Nah, platform adalah tempat di mana platformer karakter itu bisa berlari di atasnya. Nah, kita pilih platform dulu, kita apply. Di sini ada pilihan jenis platformnya juga, tapi kita pilih yang platform. Apply. Nah, terus yang ini sama. Kalau kita lihat untuk edit object, nah dia sudah punya behavior. Jadi behavior itu sebenarnya cukup satu objek ini cukup dikali satu. Kita mau pakai berapa kali pun itu nanti behaviornya tetap akan ikut behavior yang sudah ada, gitu ya. Nah, itu. Oke, kita coba. Oke, nah ini sudah kan. Kita klik panah kanan, panah kiri, kita spacebar itu berloncat. Nah, udah jadi. Tuh. Ya, ini gamenya platformer sebagai dasar platformer sudah siap dipakai ini. Nah, tinggal kita nanti buat untuk logika berikutnya. Nah ini nanti eh, kalian bisa untuk mencoba gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kalau eh, kita coba perpanjang lagi ya. Oke, perpanjang lagi nih. Dia loncat-loncat dulu ya. Nah, dan lagi ya. Tuh, dan lagi. Nah, bagaimana agar dia bisa sampai ke sini? Nah, kita coba mainkan yang namanya event. Kita tambahkan event dulu di sini. Kalian bisa lihat di kiri atas itu ada level 1 dan level 1 event. Nah, event ini di sini akan untuk menambah logika kita. Nah, kita coba yang paling mudah. Kalau game itu kita ingin eh, pada saat kita play, fokus kita ini ada di playernya. Jadi player ini akan ada di tengah-tengah layar dimanapun dia berada. Gitu. Ada harapannya kalau dia ada di tengah dan sebagainya, dia pas di sini kotak ini akan menjadi senternya. Jadi setiap kali bergerak player kita menjadi center dari kotak di sini itu ya. Kita coba. Oke, kita tambah add new event, add condition. Apa kita cari other condition langsung ya. Nah, kita ketik kamera. Nah, kamera kita cari agar kamera ini fokus ke pemain. Kamera mana ya? Kamera. Angle of player kamera. Oh, bukan di condition tetapi langsung di action ya. Nah, salah. Kita langsung ke add action saja. Kita langsung ke add action. Kita langsung ke add action. Jadi nanti langsung ke other action. Other actionnya kita cari kamera. Nah, center the camera on a object. Gitu ya. Nah, cukup. Objeknya adalah pemain. Kita klik pemain. Kita klik OK. Nah, udah. Kita coba play. Nah, ini kan sudah. Jadi pemainnya sudah ada di tengah-tengah objek, di tengah-tengah layar pasti. Nah, jadi seberapa panjang tempat bermain yang kalian desain, seberapa tinggi atau rendahnya sampai ke level bawah dan sebagainya, ini kalian bisa desain dan ini bisa mengikuti seperti ini. Nah, ini bisa langsung ke tampil seperti ini gitu ya. Nah, oke. Baik, sementara kita
sampai ke logika ini dulu, jadi kalian sudah siap. Nah, tugas kalian nanti adalah kalian selesaikan desain game kalian di layar ini, di kanvas ini, sesuai dengan desain yang kalian buat. Ya, harusnya kan seperti ini, nanti sampai ke titik berapa. Nah, nanti minimal kalian sudah bisa menggerakkan player-playernya agar bisa bergerak dari ujung awal sampai ke ujung akhir itu dulu ya. Nah, nanti untuk event selanjutnya bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, untuk praktek itu saja. Kita kembali ke materi. Nah, setelah kita praktek membuat games, nah tugas kalian adalah kalian harus menata semua aset sesuai dengan desain yang sudah kalian buat di kanvas GDevelop yang tadi. Terus tentukan behavior dan event agar aset berfungsi sesuai dengan skenario. Kalau nomor 2 ini, jadi kalian cukup menentukan behavior dari player utama dulu. Terus nanti untuk event kalian bisa yang pasti harus ada event kamera yang tadi agar player ada di tengah-tengah layar terus. Untuk event lain kalian mungkin kalau ada waktu bisa belajar dulu, boleh silahkan, karena GDevelop ini banyak sekali materi-materi referensi di YouTube dan sebagainya, kalian juga bisa belajar dari sana. Berikutnya adalah uji coba game sekalian, jadi gamesnya minimal si player itu sudah bisa bergerak dari awal sampai ke akhir gitu ya. Nah, tugasnya itu aja, jadi cukup simple. Jadi bagi kalian yang kemarin desainnya baru capture dan sebagainya, sebaiknya kalian membuat desain sendiri dulu. Desain sendiri, kalau aset kalian boleh sama asetnya, tetapi desain area bermain dan sebagainya harus kalian buat sendiri. Gunakan imajinasi kalian bebas, tidak ada yang salah untuk sebuah desain game. Jadi tidak ada batasan mau dibikin seperti apa untuk games kalian. Untuk pertemuan yang akan datang, pastikan aset kalian telah memiliki behavior sesuai dengan desain dan skenario. Jadi besok akan kita lihat seperti apa, terus event apa saja yang sudah kalian bisa buat gitu ya untuk game kalian sesuai dengan skenario. Jadi minggu depan kita akan lihat perkembangan game kalian seperti apa. Nah, nanti tugas kalian adalah kalian akan melaporkan games yang sudah kalian buat. Silahkan dikirim dalam bentuk video, boleh nanti kalian submit di assignment di Classroom. Jadi nanti pada saat kalian menjalankan game, contohnya seperti ini tadi, saya contohkan. Nah, ini di play gitu ya. Nah, kalian rekam, bisa pakai HP dan sebagainya, silahkan kalian rekam. Terus kalian jalankan dari dari awal sampai ke ujung akhir game. Nah, ini tugas 2 kalian. Udah sampai selesai, berarti sudah cukup gitu ya. Jadi kalian sudah paham bagaimana membuat minimal behavior dari platformer ini gitu ya. Baik, itu saja pertemuan kita untuk kali ini. Kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas, terus belajar, dan kalian optimalkan semua aset yang ada, aset file yang ada. Jangan batasi imajinasi kalian. Silahkan kalian bebas berkreasi untuk menentukan area games mau seperti apa. Dan ingat, ini baru level 1, kita akan membuat level 2, level 3, dan level 4, dan selanjutnya gitu ya. Sampai berapa level nanti kita lihat, kalian bisa mencapai target level sampai berapa gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.